Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u wa walah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita lanjutkan jalsah pertemuan bersama kisah salihin, ide dan pendapat ya, ide-ide dan pendapat, buah pikiran bernas para salihin. Kita bersama Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad, dia dipanggil dengan Abu Ali namanya. Ada jemaah bertanya kepada Fudail bin Iyad, wahai Abu Ali, artinya Fudail ya, orang Islam patutnya dia bila memanggil orang, sepatutnya kalau adatnya ya dipanggil Abu Fulan. Nah, kalau lelaki, kalau perempuan Ummu Fulan. Nah, ini orang ini dipanggil Abu Ali. Dan dipanggilnya Syekh, Tuan Guru, bukan bagi Abu Ali. Ya Abu Ali. Nah, ini lebih mesra bagi mereka ya. Ini boleh kita budayakan sebenarnya. Wahai Abu Ali, bilakah saatnya si lelaki meraih mahabbatullah yang maksimum? Jelas Fudail, jika ia menilai kurnia dan sekatan Allah adalah sama sahaja. Tajuknya tajuk apa ini? Tajuknya mahabbah. Tajuknya tajuk cinta. Nah, kata ulama apa? Dalam bab cinta ini kata ulama, kita kan ada 3 unsur. Ada jasmani, jasad. Ada kalbun, hati. Ada akal, akli. Kata ulama, jasad keperluannya makan minum, semua orang tahu. Olahraga dan lain-lain sebagainya, semua orang tahu. Qalbun, kata ulama, keperluan asasnya al-hubbu, cinta. Aklun, akal, keperluan asasnya kata ulama al-ilm, ilmu. Makanan akal, ilmu. Makanan hati, qalbun, cinta. Hati yang kosong dari cinta berarti macam jasad tidak makan, tidak minum. Dia akan merana. Dia akan merana. Cinta dimaksudkan apa? Mahabbatullah, cinta Allah. Jadi jemaah ini bertanya kepada Fudail, macam mana orang itu meraih mahabbatullah yang maksimum? Dia nak maksimum nih. Dia nak maksimum. Apakah bahasa Arabnya? Sa'ala rajulun Fudail bin Iyad faqala ya Aba Ali mata yablughu ar-rajulu ghayatahu min hubbillah. Mata balagha ar-rajulu ghayatahu min hubbillah ta'ala. Macam mana orang itu nak mencapai cinta yang maksimum kepada Allah? Soalannya. Kata Fudail, jawabannya pendek saja. Iza kana ata'uhu wa man'uhu iyyak indaka sawa faqad balagtal ghayah min hubbih. Kalau kamu melihat pemberian Allah dan sekatan Allah itu sama, berarti kamu sudah mencapai cinta yang maksimum. Kita hari-hari diberi Allah bagi yang diberi, dan kadang-kadangnya disekat bagi yang disekat. Kita karena melihat pemberian dan sekatan itu sama. Contohnya apa? Contoh duit saja dulu, yang paling orang manusia suka contoh tentang duit. Berapa penghasilannya sehari? Berapa penghasilannya seminggu? Sebulan? Itu pemberian Allah. Kalau bagi yang kerja dengan kerajaan atau swasta, dah jelas ya. Dah jelas gajinya berapa. Mengikut apa? Mengikut status dia, keadaan dia, di mana dia belajar dan kerjanya apa. Kalau dia tak ada belajar, maka penghasilannya akan rendah. Subhanallah. Bagi yang kerja sendiri, mungkin hari ini dapat banyak, besok berkurang, besoknya lagi berkurang. Kenapa kadang banyak dapatnya, kenapa kadang sederhana, kadang kurang, kadang tidak dikasih. Kadang semua pekerjaan yang diceburinya tidak ada yang menjadi. Ada kawan cerita sama saya sudah banyak kerja, saya coba Ustaz, kerja ini, tidak menjadi.
Jadi bagi mukmin yang diberi Allah cinta yang maksimum, dia dapat melihat sekatan itulah pemberian, pemberian itulah sekatan. Sama sebenarnya, karena yang mengaturkannya Allah. Karena yang mengaturkannya Allah. Itu dinamakan, ada ayat dalam surah Al-Isra ya, tentang rezeki ini. Kita kena rujuk kepada Quran selalu ya. Katanya, orang ini kami kasih, orang ini kami kasih katanya. Itulah pemberian kami. Tengok ayat dalam surah Isra ayat halaman 20, halaman 284 ayat 20. Ayat 20 halaman 284 surah Al-Isra, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Ini tentang pemberian ini. Semuanya kami beri. Si fulan kami beri, si fulan kami beri. Orang Melayu dikasih, orang India dikasih, orang Cina dikasih, orang Arab dikasih, orang yang lain juga dikasih. Numiddu haula. Allah memberikan kepada kumpulan ini, kaum ini min ata'i rabbik. Itulah pemberian Allah, wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Pemberian Allah tidak ada yang disekat, tidak ada yang tidak ada yang terlarang, tidak ada yang menghambatnya, menghalanginya. Artinya apa? Subhanallah. Masalah kebendaan, memang kita disuruh bekerja, dan ayat-ayat tentang bekerja sangat banyak. Kebanyakan dalam Quran ayat-ayat tentang rezeki dikaitkan dengan ibadat, dikaitkan dengan salat. Artinya apa? Kalau orang tuh salatnya mantap, ibadahnya mantap, Allah menjamin rezekinya. Bila ibadatnya tidak mantap, salatnya tidak mantap, tapi dapat rezekinya lebih, awas, hati-hati. Belum tentu itu sebagai nikmat, mungkin saja itu sebagai penghalang dia dari berbuat taat, lalu dikasih dia rezeki yang luas. Akhirnya dia hidup lalai, dia lengah. Berarti orang itu diberi dan disekat. Diberi harta, disekat ibadat. Diberi harta, disekat iman. Ini panjang sebenarnya pembicaraannya. Yang jelasnya apa? Orang beriman yang saleh harus melihat sekatan dan pemberian itu sama. Itulah kerja Allah. Itu kerja Allah mengaturnya. Yang penting kita berusaha mencintai Allah, berbuat taat kepada Allah. Bila kita diberi, alhamdulillah. Kita tidak diberi, alhamdulillah. Kehidupannya sederhana, tempat tinggalnya sederhana, alhamdulillah. Kalau dia kehidupannya sederhana, tetapi ketaatannya kepada Allah maksimum, berarti orang itu diberi harta yang sederhana, diberi ketaatannya maksimum. Tapi sebagaimana yang disebut kemarin, pada umumnya manusia bila dikasih harta yang banyak, dia akan lalai. Bila dikasih harta yang banyak, dia akan lalai. Kalau tidak diimbangi dengan ilmu, tidak diimbangi dengan keimanan dan ilmu. Tengok ayat dalam surah Asy-Syura. Tengok ayat dalam surah Asy-Syura halaman ayat 27, halaman 486. Walau basatallahu rizqa li'ibadih. Ayat 27 surah Asy-Syura halaman 486, Allah memperingatkan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh walakin yunazzilu biqadrin ma yasha. Walakin yunazzilu biqadrin ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sadaqallahul azim. Allahumma amanna bika fazidna imanan ba'da iman. Ayat yang senada dengan ini sangat banyak. Apa katanya di sini? Kalau kami luaskan rezeki untuk orang itu, untuk hamba-hambaku itu, kata Allah, la baghaw, orang itu akan kehilangan pegangan, dia akan lalai, dia akan buat dosa.
Ramai orang yang hanyut dalam kedosaan, kelalaian karena banyaknya hartanya. Subhanallah. Itu jenis manusia. Ada orang yang dikasih harta, tapi dia dapat mengendalikan hartanya dengan baik. Seperti generasi awal dulu, seperti sahabat Nabi, mereka ada uang, tapi mereka rajin berkorban. Jadi mungkin dengan ini pembagian manusia mungkin ada, pertama ada harta, ada iman, harta tidak masalah kepadanya. Yang kedua, ada harta tak ada iman, harta membuat bencana baginya. Itu golongan kedua. Golongan yang ketiga, orangnya tidak ada harta ataupun harta sederhana, tapi imannya banyak, imannya hebat, maka dia akan meningkat ketaatannya. Yang paling teruknya, miskin iman, miskin harta. Itu kebanyakan masyarakat Islam ya. Miskin iman, miskin harta. Sudahlah hidup susah, panggilan azan tidak didengar, tidak disahut. Rumahnya dekat masjid. Azan, sahut, menyahut. Masjid ini, karena 4-5 masjid. Tapi tidak satu yang disahut. Karena apa? Miskin harta, miskin iman. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Wajarlah kita mendoa kepada Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna. Wa akrimna wa la tuhinna. Ya Allah, tambahkan iman kami ya Allah. Jangan engkau kurangi. Ya Allah, tambahkanlah iman kami, jangan engkau kurangi. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Agar kita meningkat selalu ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Besok kita lanjutkan lagi dengan izin Allah. Mudah-mudahan sehat dan sempat lagi bertazkirah. Masih bersama Fudul bin Iyad. Katanya apa tadi? Sebagai penutup kita sebut lagi katanya di sini apa? Fudul bin Iyad ditanya apa katanya tadi? Wahai Abu Ali, bilakah saatnya si lelaki meraih mahabbatullah yang maksimum? Macam mana orang meraih cinta Allah yang maksimum? Jelas Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, jika ia menilai kurnia dan sekatan adalah sama. Ini perlu dibincang lagi. Mungkin sekali 2 kali pertemuan mungkin tak paham. Itu maka kita perlu ada selalu bertemu ya, berbincang mengenai masalah agama ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين احفظنا من كل سوء في الحال والمآل احفظنا بما حفظت بعبادك الصالحين اللهم احفظنا بما حفظت بعبادك المتقين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إني أحبكم في الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته